Selamat pagi, puji Tuhan saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, Bapa kami, Tuhan kami, Juru Selamat kekasih jiwa kami, yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami memuji, memuliakan, besarkan nama-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan berkat yang kami terima. Kalau kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar dan menerimanya. Kami tahu firman-Mu itu berkuasa untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Maka kami akan mulaikan pembacaan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara para sidang jemaat GBI Timiras Bogor, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang dikasih temannya kepada saya, erat akan kasih Allah. Ayat pokoknya yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam sejahtera kepada saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini tentang pentingnya hidup erat dengan kasih Allah yang akan berdampak kepada iman kita kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak tergoyahkan dalam segala situasi. Dan ini kita dapat melihat contoh kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus yang dahulu adalah bernama Saulus, adalah salah satu petinggi kaum Sanhedrin Yahudi yang sangat kejam terhadap pengikut Kristus, menangkap dan memasukkan ke dalam penjara. Lihat kisah para rasul pasal 9 ayat 1. Setelah itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar. Bahkan Saulus pun setuju apabila Stefanus mati. Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Namun perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, lihat kisah para rasul 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Sekarang akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat. Jadikan Saulus bertobat. Yesus Kristus memanggil Saulus yang sangat kejam, memberikan hidup Saulus dalam pertobatan. Dan Paulus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Serah diri kepada kehendaknya, dan Tuhan memakai hidup Paulus untuk menyatakan kemuliaan namanya, membawa kabar baik keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Meskipun banyak tantangan dan persoalan atau masalah yang dihadapinya, untuk hidup erat akan kasih Allah, kita dapat melihat contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Yang pertama,
hidup dalam pertobatan, hidup erat dalam kasih Allah. Kita harus bertobat berbalik 180 derajat, meninggalkan kehidupan dosa, hidup lama, dan mengenakan Kristus, karakter Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, agar pertobatan kita dan hidup kita semakin berkenan dan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus semakin kuat. Yang ketiga, hidup berserah dalam kehendak-Nya. Artinya, biarlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita tetap percaya dan menerima dengan ucapan syukur. Dengan demikian, apapun dalam kehidupan kita, kita tidak pernah takut. Kita senantiasa berani seperti Rasul Paulus, karena iman dan pengharapan di dalam Kristus semakin kuat. Tidak ada yang perlu ditakuti, saudaraku, karena ketika kita hidup erat dalam kasih maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar mendapat tempat dalam hati kami, buat bertumbuh, berbuah dan hidup kami, agar kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Di dalamnya itu kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Kuatkan, mampukan kami melakukan kehendak firman-Mu, seperti Rasul Paulus, hamba-Mu itu, agar kami dapat melakukan kehendak firman-Mu. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, kami dapat melakukannya. Karena itu adalah suatu pemberian daripada-Mu, supaya kami mau bertobat seperti Rasul Paulus itu, menyiapkan tabiat-tabiat lama kami yang dalam dosa, dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini menjadi kekuatan bagi kami, pedoman bagi kami, agar kami senantiasa menjalankan tugas kami, kepercayaan kami kepadamu senantiasa berjalan dengan baik. Kami melakukan kehendak-Mu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap menghadapi segala apapun yang terjadi. Dengan kami yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan dan memberikan permohonan kami dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.